Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa, sahabat madrasah yang ada di rumah? Senang sekali saya Karjianto kembali menemani dan menemui pemirsa yang ada di rumah hari ini dalam kegiatan, yakni kegiatan yang kita biasa laksanakan setiap hari Jumat, yakni Mutiara Islam edisi 9 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 28 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Dan kali ini saya akan berbagi dengan pemirsa yakni amalan-amalan terbaik di bulan Dzulhijjah. Karena beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah dan kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik, hidayah dan inayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah walaupun saat ini masih di situasi COVID-19, tapi kita tetap semangat, kita batasi aktivitas-aktivitas yang berlebihan, tapi namun kita tetap produktif. Memang di situasi COVID ini kita benar-benar harus menjaga diri, menjaga kesehatan agar kita benar-benar sehat, dan insya Allah kalau sehat, imun tubuh itu menjadi baik dan kuat, insya Allah penyakit tidak masuk. Dan kita juga berdoa untuk bangsa kita yang saat ini masih diuji oleh Allah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, COVID-19 ini cepat berakhir. Dan kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa bahwa kita tetap menjaga 5M. M yang pertama adalah menggunakan masker. Tadi masker saya pakai dan sekarang saya lepas karena ikut menyampaikan kajian. Kemudian yang M yang kedua adalah rajin mencuci tangan. Kemudian M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kemudian membatasi mobilitas. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan mengkaji tentang amalan terbaik di bulan Ramadan. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebelum Dzulqa'dah kita masih bertemu dengan bulan Syawal, dan kita juga masih bertemu di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan dilipat gandakan seluruh amal-amal manusia. Tapi setelah itu kita masuk saat ini dari Syawal pindah ke Dzulqa'dah, dan kita juga akan meninggalkan Dzulqa'dah dan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Jadi dalam Islam, jadi selain bulan Ramadan, ada bulan yang baik juga, yakni bulan Dzulhijjah. Di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah itu terletak di 10 hari pertama. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi. Ma min ayyamil amalus solihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam. Tidak ada satu amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari
hadhil ayam, yaknil ayamal ashri, alamal ashri. Jadi yaitu hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu ayamal asri, antara 10 hari pertama sampai dengan hari 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bin nafsi wa malihi falam yarji min dalika bisai'in. Tidak pula jihad di jalan Allah. Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Nah, ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah keutamaan 10 hari pertama di bulan 10 Dzulhijjah. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, surah Al-Fajr ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yalin ashri. Ini dalam surah Fajar ayat 2. Dan demi malam-malam yang 10. Selain keistimewaan tersebut, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang amalan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini adalah anak dari paman Nabi yang bernama Abbas, punya anak namanya Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai di hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu apa amal-amal terbaik di bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah puasa Arafah. Jadi puasa Arafah. Jadi puasa Arafah ini menjadi salah satu ibadah yang sebaiknya dilakukan tiap muslim di bulan Dzulhijjah. Ibadah puasa sebelum Idul Adha 10 Dzulhijjah, yaitu pada 9 Dzulhijjah. Nanti juga ada tarwiyah, kita akan bahas juga puasa tanggal 8 dan tanggal 9, yakni puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Lalu apa keutamaan puasa Arafah? Di dalam hadis di Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu alallahi ayyukaffaros sanata qablahu wa sannatallati ba'dahu wa siyamu yaumi asyura ahtasibu alallahi ayyukaffaros sanatallati qablahu. Puasa Arafah bertepatan dengan 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan doa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat madrasah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kalau adik-adik saat ini berada di layar atau di medsos sedang menyaksikan, saya ingatkan, ayo kita puasa, ini sunnah. Jadi sunnah itu dimaknai adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau saya memaknai sunnah adalah dikerjakan sangat berpahala, dikerjakan mendapatkan pahala, dan rugi kalau ditinggalkan.
Jadi ini memotivasi kita, rugilah kalau kita tinggalkan, kecuali ada berhalangan, kita dalam kondisi sakit, kita dalam kondisi perjalanan, dan itu tidak memungkinkan kita berpuasa. Maka saya ajak adik-adik, anak-anak madrasah, sanawiyah maupun aliyah, silahkan ayo kita berpuasa. Pak, bagaimana kalau misalnya ada hutang puasa? Kemarin saja belum dibayar hutang puasanya. Ya silakanlah dibayar hutang puasanya. Boleh juga pendapat-pendapat beberapa ustadz, silahkan niatkan puasa Arafah sekaligus ya bayar hutang puasa. Ini ulama, sebagian ulama berpendapat, katanya, kata para ulama, kalau mereka puasa diniatkan keduanya, maka secara otomatis puasa wajib dapat. Tapi adik-adik sekalian, kalau mereka sudah tidak punya hutang puasa, ya Masya Allah kita bisa melaksanakan puasa sunnah Arafah. Karena puasa ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saya punya ponakan, ini cerita sedikit ya. Suatu saat ini anak mendengar pengajian di beberapa masjid, di masjid pengajian, ustadznya sampaikan bahwa pahala puasa dari puasa Arafah ini adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ketika sampai di rumah, ini anak pesan kepada ibunya, "Mak, tolong bangunkan ya saya." Kenapa? Besok saya mau puasa Arafah. Pak Ustadz bilang puasa ini dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka orang tuanya tersenyum, tersipu, rasa bangga, dan tentunya orang tuanya malu kalau nggak puasa. Dan alhamdulillah akhirnya puasa sama-sama. Ini pendidikan anak-anak. Jadi anak-anak sejak kecil kita sudah kenalkan dengan puasa. Tentunya mulai berlatih. Kalau usia mereka masih balita, ya minimal semampunya lah 5 tahun ya, jangan 6-7 tahun sudah masuk di madrasah ibtidaiyah, mereka sudah dilatih puasa. Latih dulu dari hal-hal yang mulai puasanya sampai jam 12 berbuka. Kemudian lanjut beberapa hari kemudian ya bisa selesai. Dulu waktu saya kecil, alhamdulillah kelas 1, kelas 2, 3 itu saya sudah mulai puasa wajib saya. Kenapa? Karena orang tua mendidik, udah mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa. Jadi ini keutamaannya pemirsa, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini keutamaan dari puasa Arafah. Jadi puasa ditamakan. Selain puasa Arafah, jika kita juga bisa melakukan ibadah yang lainnya. Misalnya puasa Senin Kamis, ya ini puasa Senin Kamis. Saya terharu di suatu ketika ada grup di MTS 1 Kota Gorontalo ya, anak-anak berkumpul, mereka mengundang kami bahwa ada kegiatan buka puasa bersama. Lalu saya bingung, puasa bersama ternyata bertepatan dengan hari Kamis. Waktu itu tidak puasa saya malu diundang anak-anak saya. Pak Kep, hari ini kebetulan puasa sunnah, kalau boleh mau buka puasa bersama. Masya Allah, saya terkagum-kagum dengan anak-anak madrasah sanawiyah. Mereka organisasinya adalah Omatsu. Jadi Omatsu ini adalah salah satu anak-anak yang menyukai pembelajaran bahasa-bahasa Jepang. Mereka membentuk klub, mereka menggambar dan budaya-budaya disiplin yang mereka sukai. Tapi mereka puasa sunnah Kamis. Waktu itu saya diundang, Masya Allah, ternyata anak-anak kita punya inisiatif latihan puasa Senin Kamis. Kalau mereka yang terbiasa puasa Senin Kamis, nah, ini luar biasa. Termasuk guru saya juga yang rajin sampai sekarang istiqomah melaksanakan puasa Senin Kamis. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi.
Alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur dan bangga dengan lahirnya televisi kebanggaan kita, yakni NTSN 1 Go TV. Lahirnya televisi ini didorong semangat berjuang tiada henti, bersabar tanpa batas. Seluruh Civitas NTS 1 Kota Gorontalo bahu-membahu untuk menyongsong, untuk mendukung revolusi industri 4.0. Lahirnya televisi ini berkat dukungan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Olehnya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Kakanwil, kepada Ibu Kabid, dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Semoga TV ini akan selalu membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk siapapun. Berjuang dan teruslah berinovasi, madrasah hebat bermartabat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih bertemu kembali setelah kita melalui jeda iklan, dan kita akan lanjutkan kembali tentang amalan-amalan yang kita bisa laksanakan di bulan Dzulhijjah. Tadi puasa Arafah, sekarang puasa Tarwiyah. Lalu bagaimana dengan puasa Tarwiyah? Jadi puasa Tarwiyah itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini didasarkan pada satu redaksi hadis yang artinya bahwa puasa pada hari Tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun dan puasa dari hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini dhaif, jadi kurang kuat riwayatnya. Tetapi para ulama memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam rangka fadhailul amal, untuk memperoleh keutamaan. Ya, saya sampaikan tadi kan, tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah kita gunakan, kita isi dengan amalan-amalan kebaikan. Dan maka silahkan diamalkan puasa tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kita bisa melaksanakan puasa itu. Silakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Amalan selanjutnya adalah yakni memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muslim bisa memperbanyak takbir dan zikir di bulan Dzulhijjah. Misal memanfaatkan momen sebelum sholat Idul Adha. Takbir dan zikir bisa dilakukan juga dalam kegiatan sehari-hari. Di mana dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, waqala Ibnu Abbas berkata, wa dzakurullah fi ayyamin ma'lumatin ayyamul ashri. Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah, dan juga pada hari-hari tasyrik. Wal ayyamul ma'dudat, ayyamul tasyrik. Jadi selain tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 juga sampai kepada hari tasyrik. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 ya. 11, 12, 13. Maka sesudah ba'da asar itu akhir dari takbir. Jadi kebanyakan kita sering hilaf pada saat takbir di hari raya Idul Fitri,
mulai masuk 1 Syawal, ba'da maghrib kita takbir sampai khotib turun dari atas mimbar. Setelah itu kita tidak takbir lagi. Sementara di Idul Adha kita boleh melaksanakan memperbanyak takbir mulai tanggal 1 sampai dengan hari tasyrik. Wal ayyamu ma'dudat, ayyamul tasyrik, yaitu sampai pada hari-hari tasyrik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, lanjut. Wa kana Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, wa Abu Hurairah yarujunani yahrujani ila suki fi ayyamil asri yukabbadan. Jadi Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir. Ini wa yukabbarun nasu bitakbirihima. Jadi keduanya itu mereka bertakbir, lantas manusia pun wa yukabbarun nasu bitakbirihima, lantas manusia pun ikut bertakbir. Jadi itu. Kemudian wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Jadi Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi kita semangat bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat mendengar takbir itu teringat kita akan keluarga kita. Dulu kita bersama dengan ayah kita, ibu kita, lalu keduanya telah pergi meninggalkan kita. Teringat semua akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pada saat takbir biasanya ayah atau ibu kita kadang melelehkan air mata. Sang ibu kenapa melelehkan air mata? Ditanya, teringat suaminya dulu takbir bersama-sama. Juga begitu anak, kenapa menangis? Ingat orang tuanya dulu bersama-sama, kini telah tiada. Begitu cepat waktu. Itulah takbir, kita takbirkan, kita agungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menunaikan haji dan umroh. Tahun ini kita terhalang, tapi niat kita untuk berangkat naik haji itu harus tetap ada. Bagi mereka yang diberikan rezeki, menabunglah, menabung. Ini 2021 saya bersama istri harusnya berangkat. Namun sesuai dengan petunjuk dari pemerintah, kita tidak jadi berangkat karena situasi pandemik. Jadi kesehatan, menjaga diri, kesehatan itu lebih penting. Maka saya bersyukur, artinya dapat penjelasan dari pemerintah dan itu sangat jelas. Ya insya Allah mudah-mudahan, makanya kita berdoa semua. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa berangkat haji setelah semuanya normal. Begitu juga saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya yang ada di Gorontalo yang sama-sama mau berangkat tapi ditunda karena situasi COVID, tidak ada masalah. Yang penting kita tetap menjaga kesehatan dan kita persiapkan untuk yang akan datang. Insya Allah Allah pertemukan kita dengan bulan yang akan datang dan kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Maka kita sabar, karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi COVID itu adalah ujian. Jadi semakin ada ujian, semakin kuat iman kita. Karena memang boleh jadi Allah menguji untuk menguji keimanan kita. Sejauh mana kita kuat dengan ujian itu. Insya Allah kita kuat, kita hadapi sama-sama. Ya termasuk itu tadi ikhtiar agar kita benar-benar menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol kesehatan ya, dari pemerintah. Kemudian amalan yang keempat adalah yaitu ibadah kurban. Jadi ibadah kurban ini ya sebaiknya dilakukan oleh kita semua yang mampu di bulan Zulhijjah saat perayaan Idul Adha. Dalam hadis dijelaskan
kurban adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah, an Aisyah ta'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu adama yaumal nahri amalan ahabba illallah. Jadi Rasulullah mengatakan, tidaklah pada hari nahar manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Nanti ibadah kurban insya Allah akan dibahas spesifik oleh yang mulia Kiai kita Ustadz Asrul Lasapa di Jumat yang akan datang. Jadi saya menghimbau kepada keluarga, kepada saudara saya, dan alhamdulillah di MTS 1 Kota Gorontalo Bapak Ibu guru sudah siap ikut berkorban, dan insya Allah tetap istiqomah tiap tahun akan berkorban. Jadi mulai kita menyisihkan beberapa gaji kita kumpulkan, kita tabung, dan kita niatkan ingin berkorban. Mudah-mudahan korban kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, dan tetap di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur dan bangga dengan lahirnya televisi kebanggaan kita, yakni MTSN 1 Go TV. Lahirnya televisi ini didorong semangat berjuang tiada henti, bersabar tanpa batas. Seluruh civitas MTS 1 Kota Gorontalo bahu-membahu untuk menyongsong, untuk mendukung revolusi industri 4.0. Lahirnya televisi ini berkat dukungan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Olehnya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Kakanwil, kepada Ibu Kabid, dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Semoga TV ini akan selalu membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk siapapun. Berjuang dan teruslah berinovasi, madrasah hebat bermartabat. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tetap di acara kesayangan kita, dan mudah-mudahan sangat menginspirasi buat kita semua, yakni Mutiara Islam. Baik, kita lanjutkan. Amalan-amalan yang lainnya adalah yakni kita bisa banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa manusia adalah tempatnya yang salah. Kadang-kadang lisan kita salah berucap, hati kita kadang-kadang masih membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Inilah kita manusia, maka manusia pada di bulan Dzulhijjah ini, mari kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa lepas dari dosa dalam tiap kesempatan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membuka kesempatan taubat bagi tiap hambanya yang berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah sedikit pun padaku, tentu akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ini hadis qudsi. Jadi ini adalah ketika kita banyak dosa, sebuih lautan dosa kita, maka ketika kita datang kepada Allah dengan banyak membaca istighfar, maka Allah aku ampuni dosa-dosa kita. Lihatlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah ini terbebas dari dosa, tapi beliau tidak kurang dalam satu hari beliau beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita yang hari-hari kita tumpuk, bahkan di setiap kesempatan kita berbuat dosa? Maka datanglah dengan sholat, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir adalah yang terakhir amalan yang bisa kita lakukan adalah yakni meningkatkan amalan soleh lainnya. Jadi setelah beberapa yang telah saya sebutkan tadi, tiap muslim sebaiknya meningkatkan amalan soleh lainnya di bulan Dzulhijjah. Amalan ini misalnya meningkatkan sholat sunnah, kemudian sedekah, membaca Al-Quran, menjalin silaturahim. Nah, kalau salin silaturahim ini di situasi COVID, di situasi pandemik, kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Jadi silaturahim lewat teknologi. Kita bisa ambil kita WhatsAppan dengan teman, dengan saudara, bahkan juga bisa menggunakan video call saling bertemu. Bagi silaturahim ini adalah bisa mendatangkan rizki, membuat berzikir kita. Man ahabba ayyub satallahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Inilah keutamaan silaturahim, dan tentunya kita bermohon dan banyak-banyak berdoa, termasuk kami mengajak kepada seluruh siswa madrasah yang ada di Provinsi Gorontalo, lebih khusus di MTS 1 Kota Gorontalo, ayo kita sama-sama setelah selesai sholat, setelah selesai baca Al-Quran, kita mengadahkan kedua tangan kita. Pertama, kita membaca syukur kepada Allah. Yang kedua, kita membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, kita doa kepada kedua orang tua kita untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan yang keempat, kita doakan kepada bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, agar Allah jaga dari virus COVID-19, dan insya Allah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas. Kita dukung pemerintah, tetap kita gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian kita membatasi, kemudian menjauhi kerumunan. Dan ini sangat penting pemirsa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Saya Karjianto senang sekali telah menemani Anda kurang lebih 30 menit. Dan seluruh beserta kru yang berkabat tugas yang pada hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan, salah dan khilaf. Terima kasih atas segala perhatian, dan tetap dukung terus channel MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Tolong like dan subscribe. Terima kasih, saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.